Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak di sini. Hai kakak. Di sebelumnya izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Fasekon Rizky Samuda. Juga ditemani teman kakak. Kalau lu botol minum. Hai. Temen apa temen? Acaranya ya? Kami dari Gak denger kak. Ada yang tahu makanan yang bapak ya? Permen, cilok, coklat, cimol, goreng-goreng ikan, Cireng, Jadi, gulali. kita membahas tentang apa saja makanan sehat yang tidak sehat dan Cuy, ini apa, yang cuy? bisa kita Oke, sekali lakukan dulu, habis ini kita. untuk bisa sehat selain hanya memakan makanan sehat. Aku mau abis ini Gitu. mau megang. Hah? Abis ini aku mau Nah, belajar. yang pertama Iya, yaitu jadi makanan sehat ini. itu bisa terdiri dari makanan yang mengandung karbohidrat. Ada yang tahu? Nasi. Ya. Nasi. Makanan yang mengandung karbohidrat itu bisa berupa nasi, kentang, jagung atau sesuatu yang mengenyangkan. Ya. Kemudian yang kedua itu makanan yang mengandung protein dan lemak. Kemudian tadi itu makanan yang mengandung serat dan murah. Nah, apa saja yang termasuk gizi seimbang? Yang pertama yaitu makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai zat tenaga yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan berbagai kegiatan. Contohnya beras atau nasi, jagung, kentang, ubi, singkong, talas, sagu, roti, mie, bihun, makaroni, dan sebagainya. Namun di sini ada beberapa makanan yang seperti mie, itu kan sedikit tidak sehat ya. Kita boleh mengonsumsinya, namun tidak boleh berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu protein, itu sebagai zat pembangun yang diperlukan untuk pertumbuhan seperti ikan, telur, daging ayam, daging sapi, kerang, belut, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan susu. Kemudian yang ketiga itu yang mengandung lemak seperti sebagai cadangan energi, contohnya keju. Kemudian yang terakhir itu vitamin dan mineral sebagai zat pengatur atau pelindung untuk kelancaran atau keseimbangan proses makanan dalam tubuh. Kita sehari itu bisa mengonsumsi air 6-18 sehari sebagai konstituen semua sekresi dan ekskresi tubuh. Iya, aku suka yang suka. Selanjutnya ada beberapa makanan yang tidak sehat. Yang pertama, makanan yang banyak mengandung gizi. Yang kedua, makanan yang banyak mengandung warna, colok dan manis. Yang ketiga, makanan yang banyak mengandung formalin atau pengawet. Itu apa kak? Formalin itu apa kak? Formalin itu apa? Borak itu apa? Bahaya makanan sehat yang mengandung formalin. Dampak paparan konsumsi formalin adalah iritasi, kemungkinan parah, mata berair, dan gangguan pada pencernaan hati, ginjal, pankreas, sistem saraf pusat. Pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker, sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen atau menyebabkan kanker. Karsinogen apa? Kanker, iya, Febri aku nggak pernah belajar. Ya, jadi sini kita bisa menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama seperti kita kesehatan itu biasakan memakan makanan sehat. Jadi kita bisa digunakan, kita bisa menerapkannya. Contohnya untuk kita setiap hari ke sekolah membawa bekal makanan dari rumah seperti yang mengandung nasi, telur, dan sayur-sayuran. Atau bisa kita terapkan pada pas sehat 5 sempurna. Mari kita kenali apa saja itu pas sehat dan 5 sempurna. Menu makanan pas sehat 5 sempurna memiliki bermacam kandungan gizi seimbang yang pastinya sangat bermanfaat untuk pencaukan dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Adapun manfaatnya yaitu menjaga berat badan tetap ideal sehingga terhindar dari risiko obesitas ini. Tahu obesitas? Enggak. Obesitas itu Kelebihan berat badan. Ya, kelebihan berat badan. Mana sensornya? Kemudian yang kedua yaitu mendukung pertumbuhan, termasuk menunjang pertumbuhan tulang dan gigi serta membuat anak tetap aktif. Jadi ketika kita memakan pas sehat 5 sempurna, maka kita terlihat aktif. Jadi jika ada sekalian tidak aktif, maka pas sehat 5 sempurna ya.
Kemudian yang ketiga itu menunjang perkembangan otak. Misalnya melalui gizi yang terkandung dalam ikan. Jadi ketika kita memperbanyak makanan protein seperti ikan, kita bisa mengasah otak kita ya. Kemudian terakhir yaitu mencegah anak mengalami gizi buruk yang berujung pada pertumbuhan prematur alias stunting. Stunting enggak harus ya seperti misalkan orang yang sudah terlihat tua atau dewasa namun tetap terlihat pendek. Yang pertama kita bisa mengatur pola makan teratur, kemudian menu makanan yang sehat dan rajin berolahraga dan menjaga tinggal bersih. Jadi ini ada beberapa tips untuk kita menerapkan jadwal efektif keseharian kita. Jadi kita usahakan setiap hari kita bangun jam 5 pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Ada yang bangun lebih dari jam 5 pagi? Ada. Mulai sekarang biasakan bangun dari jam 5 pagi ya, biar kita bisa menerapkan keseharian kita secara efektif. Kemudian dari jam 5:30 kita persiapan untuk berangkat ke sekolah seperti mandi dan sarapan. Jangan lupa sarapannya itu yang sehat. Diusahakan sarapan ya, karena dari jam makan pagi dan jam makan siang itu bisa makan seperti sereal atau makanan yang lain seperti nasi, jangan nasi ya. Kemudian yang ke 6:30 itu berangkat ke sekolah dari jam 8. Kemudian kalian pulang sekolah jam berapa? Jam 5. Di sini dalam contoh anak-anak SD biasanya pulang jam 1 ya, kemudian pulang sekolah, sholat zuhur dan tidur siang. Kemudian bangun jam 5 sore, bisa untuk bermain ataupun berolahraga. Kemudian jam 7 sampai jam 8 kita menjaga untuk belajar. Jam 8 sampai setengah 9 bisa menonton televisi atau kegiatan aktif yang lain. Dan terakhir jam 9 kita menerapkan tidur. Jadi tidur di atas jam 9. Aulia, jam 2 Kak. Kurang baik ya. Aulia jam 2 Kak. Ada katanya tidurnya jam 12 ke atas. Nah ya, jadi mulai sekarang kita terapkan jadwal yang efektif. Karena jadwal itu kita harus jadi Belajar makan. sudah. Ya dari kami bilang. Gak ada hadiah Kak. Besok ya kita kesini lagi. Oke.